karena Rosyrio CS ini, Rosyrio, Rismond dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Rosyrio. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Rosyrio kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rosyrio dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Rosyrio itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya, bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Ya, tentu dalam cuplikan video yang barusan kita saksikan ini, teman-teman, ini sangat menarik sekali. Ini masih terkait ya tentang bagaimana ya isu ya atau perkembangan ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, teman-teman, mari kita lihat bagaimana respon atau tanggapan para netizen ya dalam hal ini. Ya, ini disampaikan bahwa teman-teman, ya, serapi apapun upaya ya para pembohong ini menyembunyikan kebohongan, ya, seseorang akan ada saatnya nanti sendiri terkuak dan terbongkar. Ya, sekali lagi kita mengatakan bahwa ya kebenaran tetap menemukan jalannya. Nah, jadi pintar-pintarnya kita menutupi bangkai, pada akhirnya nanti akan ya tercium aromanya. Mungkin ya awal-awal ya ini
terasa aman dan sepertinya tidak ada yang tahu ya kebohongan ini. Tapi apa yang mau dikata teman-teman? Ya ternyata ya datanglah si Rismond dan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang memang mereka tentu cukup ahli di bidangnya ilmiah, dan mereka bisa membuktikan bahwa ternyata ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu saat ini adalah 99,9% dinyatakan bahwa itu adalah ijazah tidak asli atau alias palsu. Nah, kenapa bisa mereka katakan hal demikian, teman-teman? Karena itu berdasarkan ya nilai dan tentu hasil ya penelitian secara ilmiah. Ini penting sekali ya, penelitian ini secara ilmiah. Nah, ini benar-benar bicara masalah data, teman-teman, bicara masalah bukti, dan tentu dengan pemaparan yang cukup jelas dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat jelata dan masyarakat biasa. Nah, lalu bagaimana dengan pihaknya Pak Jokowi, katakan kuasa hukum Pak Jokowi yang membela Pak Jokowi, mereka tidak sama dengan RRT ya. Nah, mereka hanya mengandalkan ilmu ya, ilmu pengetahuan ya. Satu data pun mereka tidak ada yang mereka bawa ketika diundang di dalam ya untuk perdebatan di acara televisi kah ya, atau untuk diklarifikasikan di media sosial kah? Tidak ada ya, nggak ada pernah ditunjukkan datanya ya, bahwa ini sangat berbeda sekali ya dengan ilmu yang diperoleh oleh pihaknya RRT dengan ilmu-ilmunya para termonya Pak Jokowi ini. Ya, kita melihat bagaimana setiap di-upload ya video atau ya saat mereka dalam perdebatan dalam acara, dan yang bisa kita lihat di dalam itu adalah yang lebih banyak ya pendukungnya adalah pihak RRT ya, selalu memberikan komentar negatif dan yang tidak berbobot dan yang tidak baik dilihat, dan komentar menghujat kepada para pihaknya Pak Jokowi. Kenapa? Ya wajar, dan itu tidak bisa disalahkan teman-teman warga Indonesia atau netizen, karena dari perbuatan mereka sendiri itu dikarenakan ya dasarnya dari mereka sendiri ya. Mereka tidak bisa membantah ya tuduhan-tuduhan dari RRT ya, mereka membantah tapi hanya sekedar dalam berbicara. Nah, sebenarnya ini tidak semakin lama semakin meluas kasus ini, teman-teman, kalau sudah dari awal pihaknya Pak Jokowi atau ya katakan ya kuasa menunjukkan ijazah ini ya, dan saya pikir dalam hitungan beberapa hari saja ini masalah sudah selesai. Buktinya ya kepada hakim kemarin ya, Arul Asrani ya, hakim yang sempat dituduh ijazah palsu ya, dia tidak menunggu harus dilaporkan dulu dan karena dia yakin betul bahwa ijazahnya adalah ijazah asli. Dia langsung klarifikasi, dia langsung jelaskan dan paparkan bahwa inilah ternyata asli, bukan kaleng-kaleng. Berbeda dengan ijazahnya mantan Presiden Pak Jokowi, sulitnya minta ampun untuk diselidiki dan diuji ya, dilihat aja tidak boleh, apalagi untuk kasih pegang fisiknya kepada masyarakat Indonesia. Aduh, ini luar biasa. Nah, jadi apa yang mau diambil contoh positifnya dalam hal itu oleh masyarakat Indonesia? Maka tidak bisa disalahkan kalau masyarakat Indonesia mereka berasumsi ya bahwa Pak Jokowi adalah raja pembohong atau ya katakan selalu berbohong. Nah, jadi itu komentar-komentar para netizen di sini, dan mereka ya selalu menganggap bahwa pihak Pak Jokowi ini yang berbohong. Tapi walaupun sebetulnya ijazah itu ijazah asli katakanlah, tapi karena mereka sudah terlanjur ya
dan terlambat untuk menyelesaikan kasus ini, ya tentu sudahlah masyarakat Indonesia sudah terlanjur untuk memberikan tanggapan yang tidak baik dan tidak etik kepada Pak Jokowi. Nah, jadi di sini wahai pemangku kebijakan, segeralah berbuat, ya, dan berbijaklah untuk kebenaran demi anak cucu kita NKRI ini. Ya. Dasar pembohong, mulai dari awal itu Jokowi ya udah bohong, sampai kapan pun tetap jadi pembohong. Nah, jadi kesannya di sini adalah Pak Jokowi adalah seorang pembohong dan pembohong. Nah, ini apapun yang dia sampaikan kepada masyarakat Indonesia, maka Indonesia ini sudah tidak lagi mendengarkan omongannya, karena ini aja sudah tidak bisa membuktikan. Ya teman-teman, ya bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, ya silakan teman-teman, dan berikan atau tinggalkan komentar Anda di dalam video ini supaya kita sama-sama belajar dan tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.